Seorang anak yang membayangkan diri menjadi Ultraman, Superman, Batman, dan lain sebagainya juga ditemukan di dalam diri orang dewasa. Misalnya kita mendapati kabar bahwa teman kita sangat obsesif dengan cita-citanya untuk menjadi politisi yang sukses atau lain sebagainya. Artinya anak-anak yang sudah tumbuh dewasa mengalami perkembangan ego sehingga ia membayangkan dirinya menjadi Ultraman. Sama dengan orang dewasa yang obsesif tadi terhadap cita-citanya menjadi politisi yang sukses. Ini sebetulnya merupakan keadaan yang sama atau sama-sama berada pada tatanan yang sama, yaitu berada pada tahap keinginan. Sebetulnya apa itu keinginan? Dan apa itu hasrat? Bagaimana sebuah fantasi bisa eksis di dalam kehidupan manusia? Kita akan mengulasnya dengan lebih spesifik melalui pemikiran seorang psikoanalisis yang berasal dari Prancis yang bernama Jacques Lacan mengenai hasrat menjadi Ultraman, sebuah fantasi di dalam dunia simbolik. Jacques Lacan lahir 13 April 1901, kemudian meninggal di tanggal 9 September tahun 1981 pada umur 80 tahun. Ia seorang psikoanalisis yang berasal dari Prancis, sezaman dengan seperti Roland Barthes, Michel Foucault, dan Derrida. Ia mengembangkan psikoanalisis Sigmund Freud yang berbasis semiologi. Namun fokus utama studinya adalah ketidaksadaran yang sebetulnya sudah diperkenalkan oleh Freud sebelumnya. Namun kali ini kita akan lebih spesifik membahas pemikirannya mengenai fantasi. Nah, fantasi yang digagas Lacan ini berbeda dengan fantasi yang ada pada umumnya, di mana definisi umum fantasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan khayalan atau hanya diandaikan dalam akal. Namun, dalam pemikiran Lacan mengenai fantasi ini adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang padanya akan mengkonstruksi apa yang disebut hasrat. Menurut Lacan, fantasi adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang kemudian akan menciptakan, akan membangun sebuah hasrat-hasrat terhadap sesuatu. Kata Lacan, manusia tidak berhasrat terlebih dahulu sebelum ia mempunyai semacam fantasi yang membuat hasrat muncul pada diri manusia. Sederhananya, fantasi terlebih dahulu ada di dalam diri manusia. Baru kemudian manusia tersebut mengalami sebuah hasrat terhadap apa yang ia fantasikan. Kata Lacan, ada 3 tahap menuju kemandirian atau yang disebutnya sebagai triadik. Fase imajiner, tahap simbolik, atau tahap nyata ya. Fase kebutuhan, fase permintaan, atau fase keinginan. Fase kebutuhan ini atau yang imajiner bersifat fisiologis, seperti kebutuhan akan makanan atau kehangatan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sebetulnya dapat dipenuhi sepenuhnya. Bayi belum menganggap dirinya berbeda dengan ibunya di fase ini, atau dia belum menganggap bahwa dia adalah diri yang lain, di mana bayi masih merasa satu dengan ibunya, seperti dalam kandungan misalnya. Lalu fase permintaan atau yang simbolik
Ini adalah sebuah permintaan atau permintaan yang tidak mungkin, di mana seorang anak harus mengajukan permintaan yang tidak mungkin kepada orang tua, agar anak tidak lagi merasa satu dengan orang tuanya. Jika si anak tidak berhasil menemukan permintaan yang tidak mungkin, maka ia tidak akan menemukan keinginannya, dan ia akan terus meminta hingga tua. Meskipun anak akan mengalami frustasi dalam tahap ini, tapi ini penting untuk menuju tahap selanjutnya. Fase keinginan atau yang nyata merupakan sebuah keinginan akan suatu kemungkinan bagi subjek, suatu yang bisa atau tidak bisa dicapai oleh si subjek atau oleh si anak. Di tahap ini, anak mengetahui keinginan dalam hidupnya, mulai menetapkan cita-cita dan target yang hendak dicapai oleh hidupnya, di dalam hidupnya. Tahap ini sebetulnya upaya untuk kembali ke tahapan imajiner, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi. Selain itu, Lacong membahas hasrat dalam kaitannya dengan dua elemen korelatif, yaitu kebutuhan atau needs dan tuntutan atau demands. Kebutuhan dipahami sebagai kebutuhan biologis murni manusia, sedangkan tuntutan dipahami sebagai ujaran. Kebutuhan biologis selalu mungkin untuk dipuaskan atau dipenuhi, sedangkan tuntutan atau demand tadi tidaklah mungkin untuk terpenuhi atau terpuaskan. Kenapa demikian? Inilah yang nantinya apa yang disebut sebagai fantasi itu, bahwa memang dalam tatanan simbolik kita menginginkan sesuatu yang sebetulnya tidak berada pada citra kebutuhan, melainkan sebuah pemenuhan akan sebuah hasrat. Simbol-simbol inilah yang akan dikonsumsi. Sebagai misal, seseorang yang membeli mobil Ferrari sebetulnya tidak benar-benar membeli mobil, melainkan membeli simbol di baliknya atau sesuatu yang dikonstruksi dalam makna yang superior. Seperti ayam di McD yang dianggap beda dengan ayam di pinggir jalan, dianggap berkualitas dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya bukan karena terjadinya perbedaan yang signifikan atau kualitas-kualitas ayam yang berbeda, melainkan karena sebuah simbol yang ada di baliknya, atau sebuah makna yang dibangun mengenai ayam tersebut. Artinya, kata Lacong, manusia mendapati dirinya dalam hasrat-hasrat ketika berada dalam fase berkekurangan. Nah, fase berkekurangan ini dialami ketika bayi mulai menyadari bahwa ibunya adalah lian atau diri yang lain, yakni bukan sebagai dirinya. Belum lagi kehadiran sang ayah yang membuat si anak kehilangan dan merasa kekurangan, karena ayah membawa aturan-aturan atau normatif yang kemudian memuat banyak makna kehidupan, lantas membuat si anak kemudian mengalami banyak hasrat. Fase ini apa yang disebut Lacong sebagai yang simbolik atau fase permintaan, atau dengan bahasa metaforisnya yakni fase cermin. Fase cermin itu misalnya seseorang atau seorang anak baru mengetahui dirinya sebagai entitas yang lain dari ibunya karena ia menyaksikan dirinya di dalam cermin, yang kemudian orang lain memberitahu si anak bahwa memang yang ada di dalam cermin itu adalah dirinya. Jadi apa sebetulnya yang simbolik atau permintaan itu? Simbol-simbol dan permintaan adalah sesuatu yang membuat si anak mengenali dirinya bahwa ia mempunyai permintaan-permintaan yang tidak mungkin kepada orang tuanya, sebagai bentuk adanya kesadaran dari anak bahwa ia berbeda dengan diri ibunya atau tidak satu dengan ibunya.
Jika si anak tidak menemukan apa yang disebut sebagai permintaan tidak mungkin, maka si anak tidak berhasil menemukan keinginan yang otentik. Meskipun karenanya anak akan mengalami frustasi. Namun ini penting untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap keinginan. Dan di tahap inilah anak mulai mengenal bahasa. Anak akhirnya bisa mengidentifikasi siapa aku, siapa kamu, siapa dia, siapa mereka. Perkenalan bahasa ini juga menyebabkan anak memisahkan diri dengan orang tuanya, karena ia mulai bisa mengidentifikasi siapa dirinya. Apa sebetulnya tahap keinginan ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika si anak menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah diri yang lain atau terpisah dari kesatuan diri dengan ibunya, maka itu melahirkan sebuah perasaan berkekurangan atau lackness, kekosongan pada diri anak. Kemudian anak yang terus bertumbuh ini akan makin mengenali bahasa dan semakin cermat dalam mengidentifikasi siapa dirinya dan siapa orang lain. Ketika anak mulai mengenali bahasa, anak juga akan mengalami sebuah tuntutan yang berkelainan dengan kebutuhan. Kebutuhan seperti yang dijelaskan di awal pastilah terpenuhi dan tercukupi. Namun ketika ia bukan kebutuhan, melainkan demand atau tuntutan, maka ia tidak akan terpenuhi. Malah yang terjadi sebaliknya, ia semakin berkembang. Nah, inilah yang kemudian melahirkan fantasi dalam diri anak, yang membuat si anak membayangkan suatu proposisi kesempurnaan. Membayangkan suatu proposisi kesempurnaan yang sebetulnya itu hanyalah konstruksi dari sebuah tatanan simbolik. Si anak terperangkap dalam makna-makna yang hampa, yang sesungguhnya makna itu adalah sesuatu yang membuatnya keliru dalam mengetahui apa yang benar-benar menjadi needs atau kebutuhan. Misalnya dalam tahap cermin, yang dimana si anak mendapati dirinya sebagai diri yang lain tadi, lalu kemudian si anak mengalami kekosongan, mengalami berkekurangan, maka kehadiran the other, makna-makna dan simbol-simbol akan memacu anak dalam memenuhi kekosongan dan berkekurangan dirinya tersebut. Seorang anak yang membayangkan diri menjadi Ultraman juga ditemukan di dalam diri orang dewasa, sebagaimana sudah dijelaskan di awal video tadi. Misalnya kita mendapati kabar bahwa ada teman kita yang obsesif dengan cita-citanya untuk menjadi politisi sukses atau lain sebagainya, merupakan keadaan yang sama dengan anak yang membayangkan dirinya menjadi Ultraman. Karena dalam konteks ini orang dewasa dan anak-anak tidak betul-betul dibedakan secara usia, dan juga tidak mengartikan bahwa menjadi Ultraman, membayangkan untuk menjadi Ultraman adalah mustahil bagi orang dewasa inginkan. Maksudnya, seorang anak yang membayangi menjadi Ultraman dan orang dewasa yang membayangi menjadi politisi sukses, dalam konteks ini adalah sebuah fantasi di dalam dunia simbolisasi. Artinya bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya tidak lepas dalam praktek hasad. Padahal secara esensi, manusia betul-betul sudah kelelahan dalam memenuhi needs atau kebutuhan mendasar. Maka dengan pernyataan tersebut, kebutuhan mendasar saja sudah menjadi tantangan. Bagaimana dengan sebuah hasad itu atau dunia simbolisasi itu? Sebagai misal, seorang anak yang berfantasi menjadi Ultraman, ia akan terus mengupayakan dirinya agar betul-betul menjadi Ultraman, walaupun itu mustahil. Namun si anak merengek dan meminta kepada orang tuanya untuk membelikan dia kostum Ultraman. Dan ia juga meyakinkan orang tuanya bahwa setelah ia mendapatkan kostum tersebut, ia akan lebih nurut atau lebih rajin belajar dan lain sebagainya. Artinya apa?
Hasrat mungkin saja dalam keadaan tertentu dan dalam kejadian tertentu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Hasratlah setidaknya yang membuat manusia bergairah dalam hidupnya. Dan misalnya seperti Platon yang mengatakan bahwa hasrat mesti diarahkan dalam kebaikan. Artinya hasrat di sini bukanlah sesuatu yang mutlak negativitasnya. Meskipun di keadaan lain, di sisi lain, hasrat adalah sesuatu yang membuat matematika kehidupan menjadi rumit dan nampak tidak pernah sempurna dan juga tidak pernah selesai rumusannya. Hasrat juga mengandaikan manusia untuk cerdik dalam memanipulasi, merubah, mengganti makna dan kebenaran sesungguhnya. Dan lebih parah lagi, misalnya perang-perang yang akan dimaknai sebagai revolusi atau apapun itu, seolah perperangan adalah sesuatu yang benar. Artinya manusia memiliki kemampuan untuk mengubah, memanipulasi, menggeser sebuah realitas dan kebenaran menjadi dunia simbolisasi yang mungkin dalam bakat fantasinya. Sekian, terima kasih.